Salam, selamat pagi dan selamat bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua pada pagi ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudara, pada pagi ini kita mau belajar satu topik, yaitu teladan hidup Tuhan Yesus. Teladan hidup Tuhan Yesus. Jadi itu menjadi topik kita pada pagi ini, saudara-saudaraku. Sebelum kita terus kepada firman Tuhan ini, mari kita terlebih dahulu menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami, dan kasih-Mu begitu nyata dalam kehidupan kami. Layaklah Tuhan Engkau dipuji, layaklah Engkau dimuliakan, diagungkan di dalam seluruh kehidupan kami, anak-anak-Mu. Pada pagi ini Tuhan, kami datang ke hadirat Tuhan dengan sikap rendah hati, menyerahkan segenap jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu, dan kami rindu agar kami dijamah, dipulihkan, dikuatkan, agar kami senantiasa diperbarui di dalam roh, di dalam jiwa hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga hidup kami hanya untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami mau belajar dari firman Tuhan. Mari Tuhan, kami undang Roh Kudus Tuhan yang menyertai kami, lebih-lebih lagi bagi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan ini, kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan yang mengurapi mulut lidah hamba-Mu sehingga menjadi salur berkat bagi kami semua pada pagi ini, ya Tuhan Yesus. Bapa, hamba-Mu berdiri di hadapan jemaat-Mu dengan tangan yang kosong, tidak punya apa-apa Tuhan. Namun hamba-Mu hanya berserah sepenuhnya menurut pimpinan Roh Kudus-Mu. Karena kami tahu bahwa melalui Roh-Mu sajalah kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu, sebab firman-Mu adalah firman yang hidup, firman yang berkuasa, dan firman yang dapat mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Kami ikat gangguan-gangguan daripada yang jahat, kami usir dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan yang bertakhta, yang bekerja di tengah kami, sehingga kami semua diberkati Tuhan pada saat pagi ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Teladan hidup Tuhan Yesus, itu menjadi topik kita pada pagi ini. Mari kita baca dalam satu ayat terlebih dahulu, yaitu Yohanes pasal 13 ayat 15, yang berbunyi demikian. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jadi saudara-saudara, di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia telah memberi suatu teladan untuk kita supaya kita berbuat seperti yang Dia telah perbuat kepada kita. Jadi oleh itu saudara-saudara, tidak ada orang di dunia ini yang mengatakan ikutlah teladanku, tidak ada yang berani mengatakan demikian. Hanya satu-satunya manusia yang pernah hidup di muka bumi ini, yaitu Tuhan Yesus, yang adalah firman menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan telah kita melihat kemuliaannya. Dialah satu-satunya yang mengatakan ikutlah teladanku, ikutlah aku, katanya. Jadi oleh itu saudara-saudara, pada pagi ini kita mau belajar beberapa teladan Tuhan Yesus yang harus kita teladani dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya.
Jadi kita mulai daripada yang pertama. Yang pertama, Tuhan Yesus rendah hati, yaitu tentang rendah hati. Jadi Matius 11 ayat 28 hingga 29 yang berbunyi demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan bebeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dalam ayat yang kita baca tadi, Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku, katanya. Lalu dia juga berkata, belajarlah kepadaku. Jadi Tuhan Yesus mau supaya semua orang percaya belajar dari dia, belajar dari teladan hidupnya, belajar dari perbuatannya, belajar dari tindakannya, dan seluruh kehidupannya kita harus belajar. Jadi katanya di sini, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi kerendahan hati Tuhan Yesus itulah yang menjadi teladan bagi kita. Saudara-saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus meneladani kerendahan hatinya, kelemah lembutannya. Jadi dia adalah Allah yang lemah lembut, yang rendah hati. Jadi kita lihat di sini bahwa tidak ada orang yang mengatakan aku rendah hati. Kalau ada orang yang berani mengatakan, ikutlah teladanku, aku rendah hati, itu adalah ego atau kesombongan. Sebab tidak ada yang sempurna yang mengatakan ikutlah teladanku. Hanya Tuhan Yesus sajalah yang sempurna, yang kudus, yang harus kita teladani dari segala hidupnya, yaitu tentang kerendahan hatinya. Dan kita lihat juga dalam beberapa ayat yang lain, Lukas 22 ayat 27. Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, aku di tengah kamu sebagai pelayan. Jadi dia datang sebagai pelayan adalah satu pelayanan yang sangat-sangat rendah. Dia adalah Allah tapi sanggup menjadi pelayan. Dengan sikap rendah hati dia sanggup menjadi pelayan. Jadi saudara-saudara, kita lihat juga dalam Yohanes 13 ayat 4 hingga 5 yang berbunyi demikian. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyikanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Jadi di sini kita lihat Tuhan Yesus menjadi pelayan kepada murid-muridnya. Dia sanggup membasuh kaki murid-muridnya. Jadi saudara-saudara, betapa Tuhan Yesus merendahkan dirinya, Tuhan Yesus melayani dengan kasih, melayani dengan rendah hati. Jadi pembasuhan kaki ini adalah perintah Tuhan Yesus sendiri. Saudara-saudara, memang di semua gereja-gereja Tuhan, memang banyak gereja-gereja yang sudah mempraktekkan suci kaki, basuh kaki. Tetapi ada juga gereja-gereja yang belum mempraktekkan tentang basuh kaki. Jadi apa pelajaran tentang basuh kaki? Intipati daripada pelajaran yang sebenarnya di sebalik cuci kaki adalah yang pertama, melayani sesama dengan kasih. Yang kedua, melayani sesama dengan rendah hati. Dua perkara ini makna daripada cuci kaki saudara-saudara. Jadi oleh itu saudara-saudara, kita harus melayani sesama dengan kasih yang daripada Tuhan. Melayani sesama dengan merendahkan diri, rendah hati. Saudara-saudara, inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus supaya kita saling menghormati, saling mengasihi, dan saling merendahkan diri dengan sesama. Maka itu kita harus
mengasihi sesama kita dan melayani sesama kita dengan kasih yang daripada Tuhan, dan melayani sesama kita dengan rendah hati. Jadi inilah yang makna daripada basuh kaki, saudara-saudara. Jadi yang kedua, poin yang kedua, berbelas kasihan. Jadi teladan Tuhan Yesus yang harus kita teladani yang kedua adalah berbelas kasihan. Kita baca dalam Matius pasal 9 ayat 36 yang berbunyi demikian. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara-saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus di sini, Dia melihat orang banyak, di mana banyak orang-orang datang kepada Tuhan Yesus karena ingin mendengarkan Dia. Apa yang Tuhan Yesus lihat adalah Dia tergerak hati melihat orang banyak itu oleh belas kasihan. Jadi saudara-saudara, kita lihat apa yang menyebabkan Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang sakit, orang-orang yang menderita, hanya oleh karena berbelas kasihan. Berbelas kasihan itulah yang menggerakkan hati Tuhan Yesus untuk menjamah yang lemah, menguatkan yang lemah, yang menyembuhkan yang sakit, melepaskan yang terikat. Karena di dalam jauh dalam hatinya Dia berbelas kasihan. Dia tergerak oleh belas kasihan. Saudara-saudara, Dia melihat bahwa orang-orang datang kepada Dia seperti tidak ada gembala, terlantar dan seperti domba yang tidak bergembala. Maka itu sebabnya Dia tergerak hati melihat mereka, tergerak oleh belas kasihan melihat mereka semua. Kita baca juga di dalam Matius 15 ayat 32 yang berbunyi demikian. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Saudara-saudara, kita lihat orang banyak ini bukannya jumlah yang berpuluh-puluhan atau beratusan. Malah orang banyak yang dikatakan Tuhan Yesus di sini, yang datang kepada Tuhan Yesus, yang datang mendengar Tuhan Yesus di sini adalah ribuan orang yang datang. Jadi dalam tempoh yang cukup lama, yaitu 3 hari mereka tidak makan apa-apa. Mereka sudah lapar secara fisik. Walaupun secara rohani mereka telah dijamu dengan firman Tuhan, tetapi secara fisik mereka lemah dan lesu oleh karena tiada makanan. Maka itu Tuhan Yesus tidak membiarkan mereka pulang dengan keadaan yang lemah, nanti mereka pingsan di jalan katanya. Lalu apa yang membuat Tuhan Yesus melakukan mukjizat memberi makan 4.000 orang adalah karena Dia berbelas kasihan. Dia tergerak oleh belas kasihan sehingga Dia menjadikan 5 roti 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang. Sehingga puas, sehingga mereka kenyang semua. Jadi saudara-saudara, kita lihat di sini Tuhan Yesus selalu melakukan mukjizat yang besar berdasarkan berbelas kasihan. Saudara-saudara, inilah teladan yang harus kita buat, saudara-saudara, sebagai orang percaya. Kita harus berbelas kasihan kepada orang-orang yang sekeliling kita. Orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang dalam kekurangan, dalam keadaan apapun, kita harus berbelas kasihan. Sebab ini merupakan teladan Tuhan Yesus yang harus kita contohi. Jadi kita harus berbelas kasihan seperti mana Tuhan Yesus berbelas kasihan. Hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan melihat orang-orang yang lemah, yang susah, yang sakit, yang terikat, yang lapar. Jadi Dia digerakkan oleh belas kasihan sehingga terjadi mukjizat-mukjizat yang besar.
oleh karena Dia adalah Allah yang berbelas kasihan. Saudara-saudara, kita lihat sebagai kita orang yang percaya, mari kita belajar untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Belajar dari teladan Tuhan Yesus. Memang kita tidak sempurna, saudara, tetapi marilah kita belajar bersama. Saya pun belajar walaupun saya mengajar, tetapi saya pun belajar. Kita sama-sama belajar. Kita semua banyak kekurangan, banyak kelemahan, tetapi yang penting kita terus belajar dan belajar. Dan kita memperbaiki kelemahan kita. Kita memperbaiki kekurangan kita. Dan kita belajar untuk meneladani Tuhan Yesus yang adalah guru agung kita. Karena Dia telah memberi kita teladan untuk kita ikuti. Saudara-saudara, yang ketiga, saudara, yaitu suka mengampuni. Tuhan Yesus suka mengampuni, senang mengampuni. Suka mengampuni adalah salah satu cara hidup Yesus yang patut kita teladani. Mari kita baca dalam Lukas pasal 23 ayat 34e yang berbunyi demikian. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di sini adalah Dia meminta kepada Bapaknya yang di sorga untuk mengampuni orang-orang yang menyiksakan Dia, yang mengolok-olok Dia, yang menyalibkan Dia, yang menggertawakan Dia. Jadi Dia berdoa supaya Bapaknya mengampuni mereka semua. Jadi saudara-saudara, tidak mudah untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Tidak mudah mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kita. Ia akan membekas dalam hati kita. Ia akan terus melukai hati kita, walaupun kadang-kadang kita mengatakan, "Ya, aku mengampuni kamu," tetapi tetap melukai hati kita. Tetapi bagi Tuhan Yesus, saudara-saudara, ketika Dia mengampuni, Dia melupakan apa yang dilakukan, apa yang telah orang buat terhadap Dia. Dia melupakan dosa-dosa kita, Dia lupakan sebab Dia mengampuni kita. Dalam Yesaya 43 ayat 25, Akulah Dia yang menghapus pemberontakanmu itu karena Aku sendiri. Aku tidak mengingat-ingat dosamu lagi, kata Tuhan. Jadi saudara-saudara, Dia adalah Allah yang mengampuni pelanggaran kita sekaligus melupakannya. Sekaligus melupakan kesalahan dosa kita, saudara-saudara. Maka itu Tuhan Yesus yang kita harus teladani di dalam sikapnya yang suka mengampuni, yaitu kita harus mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita dan melupakannya. Dan jangan ingat-ingat kesalahan itu lagi. Dan jangan pula menceritakan kepada orang lain, "Oh, si anu, dia jahat, dia tidak baik, tidak bagus. Begini perbuatannya, begitu perbuatannya." Sedangkan kita sudah mengampuni dia. Kalau kita berbuat demikian, saudara, bermakna kita belum mengampuni. Kalau kita masih terus mengkritik, menyalahkan, memfitnah orang-orang yang kita sudah ampuni, itu bermakna kita belum mengampuni. Walaupun mulut kita mengatakan, "Saya mengampuni kamu," tetapi hati kita belum mengampuni dia. Hati kita belum mengampuni orang itu sebabnya kita masih memfitnah dia, terus menceritakan keburukannya kepada orang lain. Hati kita belum mengampuni dia, walaupun mengatakan mulut kita mengampuni dia. Saudara-saudara, janganlah kita berbuat demikian. Sebab Tuhan Yesus menjadi contoh teladan bagi kita dalam hal mengampuni. Dia mengampuni dan melupakannya. Jadi Dia tidak ingat-ingat dosa kita lagi. Dia tidak ingat-ingat kesalahan kita lagi.
Andai kata Tuhan Yesus mengingat-ingat dosa kita, kesalahan kita, tidak ada yang dapat diselamatkan sebab kita masih ada dosa kita, sebab dosa kita tidak diampuni. Dia mengampuni dosa kita sekaligus melupakan dosa kita dan dihapuskannya. Demikian juga seharusnya sebagai orang percaya kita mengampuni sesama saudara kita yang melukai hati kita dan lupakan kesalahan itu. Nah, kita baca dalam Kolose yang lebih jelas lagi, Kolose 3 ayat 13 yang berbunyi demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi ini adalah perintah Tuhan, sekali lagi yang disampaikan oleh Paulus untuk mengingati Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. Jadi Paulus di sini menegaskan bahwa kita harus mengampuni orang yang menaruh dendam pada kita, yang menyimpan kesalahan kepada kita. Kita harus ampuni. Seperti Tuhan juga telah mengampuni kita, maka kita juga harus berbuat demikian. Jadi kembali lagi saya ingatkan kepada kita saudara-saudara, mari kita pada hari ini lupakanlah kesalahan saudara-saudara kita, lupakanlah kejahatan orang-orang lain terhadap kita, sebab kita sudah mengampuni mereka. Sebab kita lihat Tuhan Yesus di atas kayu salib dan dengan keadaan yang menderita sengsara tergantung di atas kayu salib, Dia boleh melepaskan pengampunan. Bapa, ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi ucapan Tuhan Yesus memohon pengampunan untuk orang-orang yang menyiksa Dia, membunuh Dia, adalah ucapan yang penuh kasih, ucapan yang benar-benar memohon ampun untuk mereka yang berdosa itu. Jadi saudara-saudara, maka itu kita pun harus mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, seperti Tuhan Yesus mengampuni kita juga. Yang seterusnya, sabar menghadapi penderitaan. Saudara-saudara, teladan hidup Tuhan Yesus yang seterusnya yang harus kita teladani adalah sabar menghadapi penderitaan. Jadi kita baca Ibrani 12 ayat 3 yang berbunyi demikian. Fikirkanlah betapa beratnya penderitaan yang dialami oleh Yesus, karena orang berdosa sangat membenci Dia. Oleh itu janganlah berkecil hati dan putus asa. Saudara-saudara, di dalam ayat ini mengatakan kepada kita semua, fikirkanlah betapa beratnya penderitaan yang dialami oleh Yesus. Saudara-saudara, di dalam pelayanan Tuhan Yesus, Dia banyak mengalami penderitaan, saudara. Penderitaan tidak habis-habisnya Dia alami. Orang-orang Yahudi, orang-orang imam kepala hampir melempari dia dengan batu. Di saat Tuhan Yesus mengatakan, sebelum Abraham ada, aku telah ada, katanya. Jadi mereka benci kepada Dia. Kamu ini belum sampai 30 tahun, baru 30 tahun, tapi engkau menyamakan dirimu dengan bapak kita seperti Abraham. Abraham, kata mereka. Lalu mereka hampir melempari dengan batu, tapi Dia menghilangkan diri di tengah-tengah mereka. Jadi banyak hal-hal yang membuat Yesus menderita. Saudara-saudara, hidupnya sederhana. Dia menderita tentangan-tentangan dari pihak orang-orang yang berdosa. Dia menderita sengsara. Akhirnya penderitaannya bukan penderitaan yang biasa-biasa. Penderitaan yang menuntun Dia kepada kayu salib. Dia dipukul, Dia diludah, Dia diseksa, dan berbagai ucapan-ucapan yang menghina Dia. Jadi Dia sangat-sangat menderita. Dalam keadaan yang sangat menderita itu, saudara-saudara, kita lihat Dia sabar, Dia tidak melawan, Dia tidak membela diri, Dia tidak membenarkan diri. Malah Dia tetap bersabar.
Saudara-saudara, dalam dia menghadapi penderitaan, dia tetap sabar, dia tetap kuat. Saudara-saudara, jadi penderitaan Tuhan Yesus sadar bahwa segala penderitaan bahkan kematiannya dialaminya adalah bagian rencana Allah untuk menebus umat manusia dari dosa. Jadi dia tahu bahwa penderitaan itu adalah rencana Allah bagi dia, sebab dengan cara demikian dia menjadi korban untuk menghapus dosa. Tetapi sebelum dia mati, dia melewati kesengsaraan yang luar biasa, penderitaan yang luar biasa dia dialami. Itu sebabnya kita harus meneladani Tuhan Yesus di dalam kita mengikuti dia, di dalam kita beriman kepada dia. Banyak hal-hal penderitaan yang kita alami di dalam kehidupan ini, di dalam kita melayani Tuhan. Banyak penderitaan, banyak cabaran. Semua penderitaan dan cabaran hidup, tekanan-tekanan yang kita hadapi melayani Tuhan adalah penderitaan di dalam pelayanan Tuhan. Jadi kita harus sabar dan terus kuat. Tetapi penderitaan kita mungkin tidak sama. Ada yang menderita berbagai cara yang lain. Ada yang menderita sengsara oleh berbagai penderitaan sepertinya sakit penyakit dan berbagai masalah-masalah kehidupan, berbagai pergumulan hidup yang menjadi pergumulan. Jadi itu merupakan penderitaan kita yang berbeda-beda. Tetapi ingat bahwa Tuhan Yesus sabar melewati semuanya. Kita pun harus sabar, terus kuat, harus percaya dan terus mengandalkan Dia dalam kehidupan kita, di dalam kita menghadapi melewati semua ujian-ujian hidup ini. Tetapi harus kita ingat saudara-saudara, tujuan daripada semua ujian itu bukan untuk menjatuhkan kita, bukan untuk melemahkan kita, bukan untuk menghancurkan hidup kita, malah menjadi kekuatan bagi kita. Sebab oleh penderitaan, oleh ujian itu kita semakin kuat, semakin mencari Tuhan, bergaul dengan Tuhan, sungguh-sungguh menyerahkan diri hidup kepada Tuhan. Jadi disitulah kekuatan kita. Jadi kita akan terus menang di atas segala ujian hidup kita. Maka itu kita harus sabar seperti Tuhan Yesus. Dia juga adalah Allah yang penuh dengan kesabaran menghadapi berbagai ujian dan cabaran daripada orang-orang yang berdosa. Kita pun harus berbuat demikian juga, saudara-saudara. Dan yang seterusnya, teladan hidup Tuhan Yesus yang harus kita teladani adalah Tuhan Yesus tekun berdoa. Dia tekun di dalam doa. Kita baca dalam Markus pasal 1 ayat 35 yang berbunyi demikian. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara-saudara, kehidupan Tuhan Yesus penuh dengan doa. Tuhan Yesus berdoa secara disiplin. Tuhan Yesus berdoa secara rutin dan juga teratur dan setiap hari. Jadi itu cara Tuhan Yesus berdoa. Bukanlah berdoa untuk makan saja, bukanlah berdoa untuk bangun pagi saja, waktu tidur saja, bukan. Tetapi Tuhan Yesus berdoa, dikatakan pagi-pagi benar dia sudah pergi berdoa di tempat yang sunyi. Jadi di dalam tempat yang sunyi itulah dia menyerahkan hidupnya, bergumul sungguh-sungguh sebelum dia masuk dalam pelayanan. Maka itu sebabnya pelayanan Tuhan Yesus luar biasa. Sebab dia telah mendapat bekal dari Bapaknya melalui kesatuan, melalui doanya dengan sungguh-sungguh. Jadi oleh itu saudara-saudara, kuasa Tuhan Yesus adalah oleh karena doanya yang secara disiplin dan rutin dan teratur setiap hari. Dengan satu penyerahan sepenuhnya kepada Bapaknya di sorga. Dari situlah kita lihat kuasa yang menyertai Tuhan Yesus, sebab dia adalah yang sangat-sangat berdoa setiap hari. Dia selalu pergi tempat yang sunyi, sebab di tempat sunyilah tidak ada orang lain yang mendengarnya kecuali Bapa yang di sorga. Lukas 5 ayat 16 juga berbunyi demikian.
akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Saudara-saudara, kita lihat di setelah Tuhan Yesus mengadakan mukjizat-mukjizat, menyembuhkan yang sakit, mengusir setan, dan melakukan hal-hal yang besar. Setelah dia mengajar orang tentang kerajaan surga, setelah semuanya selesai, dia selalu mengundurkan diri dan pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Bukan saja dia berdoa sebelum dia memulakan pelayanan, tetapi dia juga berdoa setelah pelayanan. Setelah pelayanan selesai, dia mengambil masa berdoa masa yang panjang untuk berdoa. Jadi dia di situ kita lihat dia dapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Dia terus melayani dengan lebih efektif, lebih berkesan, dengan luar biasa. Oleh itu saudara-saudara, mari kita meneladani Tuhan Yesus dari hidupnya yang suka berdoa. Sebab berdoa adalah satu sarana kita boleh bersekutu, berbicara, bercakap dengan Bapa kita di sorga. Sebab melalui doa kita meluahkan isi hati kita, pergumulan hidup kita. Di dalam doa kita penyerahan diri. Sebab melalui doalah kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Supaya Tuhan pimpin hidup kita, pelihara hidup kita, lindungi kita, berkati kita. Supaya kita menjadi saluran berkat kepada orang lain. Jadi oleh itu saudara-saudara, maka itu doa itu sangat-sangat penting. Tetapi oleh itu saudara-saudara, banyak orang-orang Kristen yang mengabaikan hal dalam hal berdoa. Hanya dia waktu dia melakukan sesuatu saja baru dia mencari Tuhan, baru dia berdoa, minta didoakan, minta supaya Tuhan memberkati dan sebagainya. Jadi bukan begitu sikap orang Kristen yang berdoa. Kita berdoa dalam segala waktu, setiap hari, secara disiplin, secara rutin dan harus teratur dan setiap hari. Kita belajar untuk berdoa. Jadi saya mengajar kita di sini bukan berarti saya adalah seorang yang sungguh-sungguh melakukan semuanya. Tetapi apa yang saya nak sampaikan adalah kita belajar bersama. Saya mengajar dan kita bersama-sama belajar untuk hidup kita lebih baik di masa-masa yang akan datang. Supaya hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan semakin erat, semakin kuat, semakin teguh di dalam Tuhan. Dan seterusnya kita lihat juga dalam Matius 14 ayat 32. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Nah, di sini kita lihat dalam kisah ini yang sebenarnya setelah Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang, di mana dia setelah selesai mengusir setan, menyembuhkan yang sakit, dan melakukan mukjizat-mukjizat yang besar, dan juga telah mengajar mereka dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus selalu mengasingkan diri dan naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Jadi sangat penting saudara-saudara, selepas kita melayani Tuhan, selepas kita ada pelayanan-pelayanan tertentu, kita harus sekali lagi mengambil masa untuk berdoa. Sebab di dalam doalah kekuatan kita ada. Di dalam doalah kita terus diurapi dan dipakai Tuhan sesuai dengan rencananya. Dan yang keenam saudara, yang keenam, taat kepada kehendak Bapa. Tuhan Yesus taat kepada kehendak Bapaknya yang ada di surga. Ini cara hidup Tuhan Yesus yang patut kita diteladani. Selanjutnya adalah dia taat kepada kehendak Allah, yaitu kehendak Bapaknya. Kita lihat dalam Yohanes pasal 4 ayat 34 yang berbunyi demikian. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, dalam ayat ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, murid-muridnya, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi melakukan kehendak Bapaknya
adalah sebagai makanan Tuhan Yesus katanya, dan menyelesaikannya. Jadi saudara-saudara, kita lihat Tuhan Yesus, dia melakukan kehendak Bapaknya, segala yang diperintahkan dia lakukan dengan setia. Tidak ada satu perkataan pun yang dia abaikan. Dia melakukannya. Jadi dia melakukan perintah Bapaknya yang di sorga. Jadi oleh itu saudara-saudara, teladan hidup Tuhan Yesus ini juga harus kita teladani, yaitu kita harus melakukan kehendak Bapa. Apakah kehendak Bapa dalam kehidupan kita? Kehendak Bapa kita temui di dalam firman-Nya mengatakan, yaitu tentang melakukan perintah Tuhan. Sebab di dalam Yohanes pasal 14 juga mengatakan, barang siapa yang melakukan perintahku, dialah yang mengasihi aku, katanya. Jadi melakukan perintah Tuhan adalah melakukan kehendak Bapa. Sebab kita hanya temukan kehendak Bapa melalui firman-Nya. Maka itu firman-Nya itu harus kita taati, sama dengan kita melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Oleh itu saudara-saudara, mari kita belajar melakukan kehendak Bapa kita, yaitu Yesus. Sebab ketika kita melakukan firman-Nya, itulah artinya kita sedang melakukan kehendak Bapa, kehendak-Nya. Oleh itu saudara-saudara, marilah kita belajar daripada Tuhan Yesus, supaya kita terus melakukan kehendak-Nya. Kehendak-Nya adalah supaya kita terus mencari Dia, terus menyerahkan hidup kita kepada Dia, terus diubah, dibentuk, diperbarui. Itu kehendak Bapa, supaya kita mengalami kasih Dia, mengalami lawatan Dia. Ibrani pasal 5 ayat 8 hingga 9 yang berbunyi demikian. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat daripada apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Nah, dalam Ibrani pasal 5 ini mengatakan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Nah, kita lihat dalam bagian ayat ini saudara-saudaraku, bahwa sekalipun Tuhan Yesus adalah anak Allah, Tuhan Yesus adalah roh Allah, Tuhan Yesus adalah Allah, tetapi dia sanggup taat. Dia menjadi taat dari apa yang telah dideritainya. Dia taat di atas penderitaannya yang dia deritai, di atas kayu salib dia tetap taat sampai mati. Jadi itu sebabnya kita harus meneladani Dia untuk taat dalam seluruh kehidupan kita. Saudara-saudara, bagaimana kita tahu kehendak Bapa yang selanjutnya? Adalah melalui penyerahan diri. Penyerahan diri kita sepenuhnya kepada Dia, supaya kehendak-Nya lah terjadi dalam kehidupan kita. Apabila Tuhan melakukan kehendak-Nya melalui kita, belajarlah kita mengerti, belajarlah kita memahaminya. Oh, ini kehendak Bapa yang Dia suruh aku lakukan. Dan marilah kita taat walau apapun yang kita alami, penderitaan apapun yang kita hadapi juga, kita harus taat. Mungkin dengan cara penderitaan itu Tuhan Yesus sedang membentuk kita. Dalam pergumulan yang kita hadapi, Tuhan Yesus mau kita semakin matang, semakin kuat. Jadi oleh itu harus kita taat, harus kita setia, dan menerima segala sesuatu sebagai ujian terhadap iman kita untuk mematangkan iman kita, sehingga kita semakin sempurna. Nah, saudara-saudara, kita lihat juga dalam Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat 8 yang berbunyi demikian. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dikatakan dalam ayat ini, saudaraku, Tuhan Yesus merendahkan dirinya.
dan mengambil rupa seorang manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia ia taat, dan ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Saudara-saudara, kita lihat bahwa Tuhan Yesus sebelum dia datang sebagai manusia, menjadi manusia, dalam keadaannya sebelumnya dia adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, artinya bahwa Yesus adalah Allah. Jadi oleh karena itu dia mengambil rupa seorang manusia dan tinggal di dalam kita, dan kita melihat kemuliaannya. Maka itu sebabnya Tuhan Yesus datang ke dunia ini dengan tujuan adalah untuk menyelamatkan manusia daripada dosa. Maka itu dia sebagai manusia biasa, dia harus taat, dia merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya, dan taat sampai mati, dan bahkan mati di atas kayu salib, di mana kematian yang sangat-sangat menyakitkan, kematian yang sangat-sangat menderita sekali. Jadi dia melewati semua itu. Maka itu saudara-saudara, kita lihat sebab dia taat adalah sebagian daripada Tuhan Yesus menaati kehendak Bapaknya, taat sampai mati, saudara-saudara. Oleh itu saudara-saudara, mari kita taat kepada Tuhan Yesus apapun pergumulan hidup kita dalam kita hadapi, baik apapun yang kita alami dalam hidup ini. Jangan melihat itu menjadi hambatan, halangan, membuat itu kita lemah, melainkan lihatlah segala masalah yang kita alami itu sebagai ujian terhadap iman kita, karena iman kita semakin kuat ketika kita sungguh-sungguh bersekutu dan berdoa dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan, dan terus tekun di dalam doa. Jadi oleh itu saudara-saudara, mari kita taat sampai mati seperti Tuhan Yesus mati di dalam penderitaannya. Demikian juga kita harus taat kepada Tuhan Yesus, baik kita mati dalam keadaan apapun, harus kita taat sampai mati. Jangan sampai menyangkal Tuhan, jangan sampai meninggalkan Tuhan di dalam keadaan penderitaan apapun. Tetapi marilah kita menderita seperti Yesus menderita sampai mati. Kita pun harus melewati semuanya. Kita harus bersabar dan terus kuat, sebab dengan cara demikian kita telah menang daripada kehidupan yang jahat ini, oleh karena kita taat kepada Tuhan yang adalah Allah kita. Jadi dengan cara demikian kita menjadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Saudara-saudara, inilah beberapa perkara poin yang kita pelajar pada pagi ini, yaitu mengenai teladan hidup Tuhan Yesus. Jadi banyak lagi hal-hal tentang teladan Tuhan Yesus, hidup Tuhan Yesus, tetapi saya hanya memberikan 6 poin saja hari ini. Jadi saya percaya firman Tuhan ini menguatkan kita bersama untuk kita melihat kembali tentang teladan hidup Tuhan Yesus yang patut kita contohi, yang harus kita teladani dalam kehidupan kita. Sebab dia sajalah Allah yang mengatakan, ikutlah aku, ikutlah teladanku. Tidak ada orang yang sanggup mengatakan ikutlah teladanku kecuali Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus sempurna dan Tuhan Yesus adil, kudus, maka wajarlah kita meneladani dia dalam seluruh kehidupannya, baik semua apa yang dia lakukan di dunia ini. Saudara-saudara, inilah firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi ini. Kiranya firman Tuhan yang kita bersama-sama renungkan pada pagi ini menguatkan iman kita, terus mengandalkan hidup kita, berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, sebab dia adalah Allah yang menjadi teladan hidup kita yang kita harus contohi. Jadi ini saja firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi ini, saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, kami telah berhenti mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhanlah yang berbicara kepada kami, supaya firman Tuhan yang kami dengar pada pagi ini menjadi firman yang hidup, yang menguatkan kami, supaya olehnya kami bertumbuh seperti mana kami pelajari tentang teladan hidup Tuhan Yesus. Tuhan, tolong kami agar kami belajar daripada teladan hidup-Mu, agar kami semakin kuat, semakin taat kepada Tuhan di dalam kami
belajar menaati teladan hidup-Mu Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Berkatilah jemaat-Mu yang mendengar firman Tuhan ini. Berkatilah kami semua Tuhan. Dan kuatkanlah iman percaya kami. Kemanapun kami pergi Tuhan pimpin, Tuhan tuntun, pelihara kami daripada yang jahat. Daripada kuasa-kuasa yang jahat. Baik dari segi penyakit yang menular yaitu COVID pandemik ini Tuhan. Kami mohon pelindungan Tuhan. Kami mohon pemeliharaan Tuhan supaya kami tidak dijakiti oleh penyakit yang virus ini Tuhan. Oleh itu karena kami menyerah sepenuhnya hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa karena Engkau mendengar doa kami. Inilah doa kami, permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.